warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam segmen Morning Motivation bersama saya Devi dan co-host kita. Halo semuanya, perkenalkan saya Faras Fitria Badrani sebagai co-host hari ini. Nah, sekarang kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Nah, beliau ini merupakan pemimpin dari sekolah kita tercinta ya, Semandua Padalarang. Bapak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Baik. Sehat anak-anak ya? Alhamdulillah Pak. Keluarga di rumah sehat? Alhamdulillah. Syukurlah. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini ya. Iya. Dan mewakili anak-anak yang lain. Sekarang kita akan membedah buku ya Pak ya? Ya. Buku Sukses dengan Logika Tuhan. Penasaran nih, menarik sekali. Menarik banget buat dibahas hari ini. Ya. Apa itu Pak logika Tuhan? Ya, logika Tuhan ini adalah ilmu berpikir. Jadi saya coba kembangkan sejak tahun 2005, memikirkan dan saya banyak membaca buku juga. Ternyata kesuksesan orang itu diawali dari berpikir. Katanya takdir orang itu juga ditentukan oleh apa yang dia pikirkan. Nah, saya pikir ini ada satu hal yang penting ya, berpikir. Nah, lalu akhirnya ketemulah ini logika Tuhan, singkatnya begitu. Jadi logika Tuhan itu logika yang mengajarkan orang-orang untuk berpikir selalu positif, gitu. Positive thinking. Jadi kan manusia selalu terjebak begini, kalau kondisinya lagi mood, lagi happy, ya biasanya pola pikirnya positif-positif aja ya. Tapi kalau posisinya lagi sedang tidak enak badan, lagi sedih, kemudian ada ujian, ada bencana, soalnya kan kadang-kadang logikanya selalu, pola pikirnya selalu mengeluh, menyalahkan orang gitu ya. Dan akhirnya ya jadi orang menjadi tidak produktif. Nah, logika Tuhan ini sebetulnya mengajarkan kepada kita nanti untuk berpikir itu harus selalu positif. Nggak boleh berpikir negatif, karena yang negatif itu akan membuat kita menjadi pesimis, menjadi kurang produktif. So, kalau orang pesimis kan berarti diamnya, nggak mau kemana-mana kan, males kemana-mana juga. Nah, orang pesimis itu berarti dia tidak akan melakukan sesuatu, Tidak produktif. tidak produktif, karena tidak ada yang diyakini itu menjadi sesuatu yang akan mendapatkan kebaikan bagi kita. Itu orang-orang yang berpikir pesimis itu seperti itu. Nah, di sekolah itu anak-anak itu setiap hari harus optimis. Kalau optimis, menurut kamu kalau orang optimis bahagia atau sedih? Bahagia. Pasti bahagia terus orang optimis tuh. Kalau orang optimis mau ke sekolah senang atau males? Senang Pak, Pasti semangat. senang. Di kelas kalau orang optimis semangat nggak di kelas? Semangat. Lebih menyerap ilmu juga ya Pak. Iya. Optimis. Otaknya lebih terbuka atau tertutup kalau optimis? Terbuka. Nah, itu semua optimisme ini dibangun oleh mindset, pola pikir. Nah, ini saya kembangkan buku ini. Orang-orang itu berpikirnya harus positif. Coba lihat di media sosial, di Facebook, Twitter. Anda cari komen-komennya. Kamu bisa melihat mana orang yang optimis, mana yang pesimis. Saya tanya kepada Anda, banyak yang pesimis atau banyak yang optimis? Banyak yang pesimis. Itu sudah ada di Qurannya. Kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Nah, orang-orang yang tidak bersyukur itu orang-orang yang tidak optimis. Nah, orang-orang yang optimis itu pasti bersyukur. Menerima duit misalkan 1.000, alhamdulillah. Optimis, ini 1.000 ini bisa masuk surga nih, disedekahin ke masjid kan gitu. Jadi berkali-kali lipat. Betul, jadi kreatif, selalu ada tindakan kreatif itu nanti tindakan-tindakannya positif. Diwakili dari pola pikir dulu. Nah, logika Tuhan ini akan ngajarin Anda setiap langkah Anda itu selalu melahirkan tindakan-tindakan yang positif, bukan hanya untuk pribadi Anda, tapi untuk orang lain. Dan logika Tuhan itu saya temukan dalam logika Tuhan itu tindakan kita itu sebetulnya tindakan yang harus selalu mensejahterakan orang lain.
dan disitulah kita akan mendapatkan kesejahteraan. Bisa dipahami ya? Ya, berguna untuk orang lain dan Sama sejahtera diri untuk sendiri. kita. Ya. Iya. Jadi kunci menurut logika Tuhan kalau mau sukses itu, kalau kita mau sejahtera, mau senang, kuncinya bukan menyenangkan diri kita sendiri, menggunakan, tapi bukan menggunakan orang lain supaya kita senang, bukan, tapi menyenangkan orang lain. Karena kesenangan itu akan datang bukan dari orang, tapi dari siapa? Diri kita sendiri. Bukan, dari Tuhan. Ini logika Tuhan kan? Jadi kesenangan itu, kalau kita mau jadi orang senang, orang sukses, benar, punya mobil, punya kekayaan, kita tuh bukan menggunakan orang lain untuk menyenangkan kita, tapi kita harus menyenangkan orang lain. Karena kesenangan kita itu yang akan memberikannya adalah Tapi Pak, jadi pernah baca artikel ya Pak ya yang mengutip katanya kesenangan orang itu bukan tanggung jawab kita. Nah Pak, kalau misalnya kita sudah dihadapkan di antara kita bisa melakukan sesuatu yang kita senangi, namun orang tidak senang, dan kita melakukan sesuatu yang tidak kita senangi, namun orang senang. Namun kita bisa melakukan yang kita senangi dan orang senang. Tapi kalau misalnya kita dihadapkan di antara pilihan itu, kita harus bagaimana? Harus pilih yang mana? Nah, ini kan contoh tindakannya apa? Harus konkret. Harus konkret, karena misalnya gini ya, tindakan yang kita senangi tapi orang yang tidak senang, konkretnya apa? Supaya kita bisa bahas lebih detail. Tapi saya kasih clue-nya ya ini. Kalau orang lain dibantu senang nggak? Senang. Senang. Kalau orang diberi senang nggak? Senang. Nah, tindakan-tindakan kita itu tidak boleh lepas dari membantu dan memberi. Pasti orang senang. Ada kesenangan juga ya Pak? Iya. Ya, balik lagi ke diri. Kamu pernah nggak ketemu pengamen, ketemu pengemis, ketemu orang miskin, lalu kamu kasih? Pernah nggak? Pernah kan? Pernah. Apa yang kamu rasakan? Senang karena sudah membantu orang lain. Nah, itu yang harus terus kamu pupuk, harus kamu sering lakukan. Itu kesenangan yang sejati itu. Bukan pada saat makan kita enak, lalu kemudian kita mengadakan pesta, bukan. Nah, kesenangan itu yang pernah kamu rasakan itu. Dan itu harus diulang-ulang terus oleh kamu. Nah, itu yang diajarkan di dalam logika Tuhan. Jadi kan dalam Al-Qur'annya dijelaskan kan, wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kamu tuh perintah dari Allahnya itu kamu harus rajin berdoa melalui sholat. Setelah kamu rajin berdoa kepada Allah melalui sholat, kamu juga harus banyak wa mimma razaqnahum yunfiqun. Banyak memberi. Karena di situ ada kesenangan. Nah, kamu tahu nggak, orang-orang yang hebat di dunia itu, sukses di dunia itu, memberinya banyak. Ya, siapa yang kamu tahu orang sukses di? Kayak Pak Imam. Ya, iya kan? Sampai dia Hari Tanu ya Pak? Hari kamu, orang-orang yang banyak memberi itu kaya-kaya kan? Iya. Nah, kamu cita-cita tuh harus seperti itu. Nah, bagaimana Pak mewujudkannya? Ya udah dari sekarang mulai aja banyak memberi. Dari hal kecil ya Pak? Iya. Dari hal kecil kamu harus memberi. Siapa yang kamu harus perhatikan, harus kamu senangkan untuk pertama kali? Orang sekitar, orang tua. Orang tua. Diri sendiri. Exactly, orang tuamu, ibumu, bapakmu. Ini harus dibikin senang tiap hari. Dia harus lihat bahwa kamu itu menyenangkan buat orang tuamu. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan bisa menyenangkan orang tuamu? Membantu orang tua, meringankan pekerjaannya, Konkretnya apa? membantu menyapu. Oh iya, menyapu di rumah, ya kan? Orang tua lihat, senang ya sekarang Dika udah bisa nyapu sendiri gitu, membantu. Itu kesenangan yang tanpa kita sadari ya. Terus apa lagi? Belajar dia berprestasi di sekolah. Ya belajar lah. Kalau berprestasi kan ada anak yang tidak berprestasi senada. Tapi belajar semua orang kan bisa ya. Iya. Apa belajar itu aktivitasnya?
Membaca buku. Baca buku, Anda di rumah kalian bawa buku baca, ada waktu senggang baca, waktu malam baca, bangun tidur baca. Anak saya kok begitu ya, senang belajar. Senang. Apa sekarang ada program di sekolah, salat Tuhan 12 rakaat setiap pagi. Kira-kira senang nggak orang tua kalau lihat anaknya? Senang Pak pasti. Itu ya hal-hal yang perlu kamu lakukan kecil-kecil itu. Orang tua itu paling senang kalau lihat anaknya yang muslim ya. Kalau yang muslim, Rajin beribadah. saya pengalaman dari orang tua ketika ngelihat anaknya sholat, itu happy-nya luar biasa itu. Sampai telepon ke sekolah, ke gurunya, "Bapak, saya terima kasih loh sama Bapak. Kenapa? Anak saya ini kok bisa pagi-pagi ngegelar sejadah, sholat. Masya Allah, itu girangnya luar biasa." Makanya kalau kamu sukses, senengin orang. Caranya itu banyak. Dan sekolah sekarang ngajarin programnya sholat 5 waktu full time anak-anak, terus sholat duha, terus Anda juga Menghafalkan surat. hafal surat Waqiah, Ada Quran, Al-Quran juga. tadarusnya, kemudian literasinya 25 buku ya. Kemudian kamu harus give every day, sedekah tiap hari. Kan semua biar nyenengin orang semua itu kan. Iya. Pekerjaan yang nyenengin, kalau orang lihat itu pasti nyenengin tuh kamu tuh. Ngangenin orang tuh. Nah, itulah perilaku sukses harus berada di sini. Mindsetnya adalah setiap perilaku kita sehari-hari itu harus menyenangkan bagi orang lain. Yang menyenangkan itu ukurannya tadi memberi, membantu, gitu kan? Iya. Membantu apakah kita harus habis-habisan? Ya, kalau kita belum mampu mah Membantu semampunya kita. semampunya. Maka Allah mengajarkan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kamu membantu orang melakukan sesuatu, kerjakanlah sesuai dengan yang kamu mampu. Yang penting itu di atas kebaikan. Ini penting bagi anak-anak. Saya kalau anak-anak belajar logika Tuhan ini, mindsetnya yang selalu positif, saya bisa jamin 100% sukses kok anak-anak ini. Serius. Jadi berawal semuanya itu berawal dari logika, dari mindset. Mindset hati-hati loh. Nah, mindset orang bisa diukur dari mana? Kita bisa ngukur mindsetnya orang itu jelek atau buruk. Dari mana? Tidak tahu. Kata-katanya. Lihat di Facebook statusnya. Lihat komentar orang itu. Kalau kata-katanya dia melecehkan orang, menghina orang, menghujat orang, mungkin nggak di kepalanya baik itu? Iya sih. Ya sangat tidak mungkin. Sedikit sekali orang yang kata-katanya buruk tapi hatinya baik, sedikit sekali ya. Rata-rata itu orang yang kata-katanya buruk, kata-katanya busuk, itu hatinya, pikirannya busuk. Ya. Kalian bisa belajar di situ. Kalau sekarang dari sini udah diskusi ini ya, kalian cek status di media sosial. Itu ada orang yang dengan lepas mengeluarkan bahasa-bahasa yang bebas. Tapi kita juga ada yang orang mengeluarkan kata kasarnya, tapi tidak terlihat dengan hatinya. Tapi itu jangan. Rata-rata dia mengeluarkan bahasa itu dengan isi perut dan isi hatinya itu memang begitu. Kalau dia kata-katanya kotor, rata-rata itu kepalanya kotor. Bapak kan Faras tuh pernah belajar tentang katanya disiplin kata. Jadi misalkan kita sedang sakit, mau ke rumah sakit nih. Nah, harus ngomong bukan mau ke rumah sakit tapi ke rumah sehat kayak gitu. Biar sehat. Ya, kan kalau pandangan orang kayak ih apa sih gitu. Kok ngomongnya kayak gitu. Nah, cara ngadepin orang-orang yang kita tuh sebenarnya kan niatnya baik gitu, mau disiplin kata, mau jaga ucapan, tapi orang-orang nganggap kayak kitanya tuh kayak aneh gitu. Kita harus nanggepin orang yang kayak gitu tuh kayak gimana sih? Oke, ini dalam logika Tuhan ya, saya ajarin kamu menjadi diri sendiri. Nah, sekarang kata berdisiplin kata itu maksudnya tadi membangun mindset yang positif. Ya. Karena manusia ini kadang-kadang kalau kata-katanya positif,
itu pasti ikut Mindset. positif. Ya. Kalau negatif, itu kebanyakan manusia. Tapi ya kita harus melatih diri. Nah itu disiplin kata itu bagus, merubah mental kita supaya optimis, optimis dan selalu positif. Nah kalau memang ada orang yang saya kok udah baik tapi dileceh, kemudian disindir, dinyinyirin gitu ya, kamu berpikirnya begini. Yang membuat kamu yang akan membuat kamu gagal dan berhasil itu siapa? Diri sendiri. Nah, sekarang kalau ada nyinyir dari orang, padahal kamu udah baik nih, tapi dinyinyirin, nyinyir orang itu akan berdampak buruk nggak ke kita? Mungkin kalau yang pemikirannya negatif, Kalau bisa kita yang ngambil hati, mungkin yang Nah, berarti bukan orang itu dong yang bermasalah, tapi Anda sendiri, iya kan? kitanya yang ngambil hati ya. Iya, kenapa ngambil hati dong? Harusnya kamu sendiri. Jadi, kalaupun ada yang nyinyir, ada yang menghina, ada yang menjelekan dari luar, itu sebetulnya yang akan berdampak itu bukan orang itu nyinyiran, tapi kita menyikapinya. Jadi jangan memikirkan orang yang tidak bisa kita kontrol ya Pak. Iya, pikirkan. Kontrol diri aja. Kontrol diri kita supaya positif. Nah, kalau kita menerima sesuatu yang negatif, maka yang harus kita lakukan apa? Hal yang positif. Nah, kalau nanti, tapi seperti Anda tadi, yo Pak saya kan nggak enak, jadi gimana sih, jadi saya benci sama orang itu. Ya udah, kamu ikut negatif, mindsetnya jadi negatif lagi. Makanya kalau ada orang yang nyinyir dari luar itu, Anda cukup lakukan tindakan yang positif. Misalnya apa? Senyum. Atau misalnya terima kasih atas kritikannya, mungkin itu ada kesalahan di saya. Jadi kita jangan berani nyalahin orang gitu aja deh. Itu prinsip dalam logika Tuhan itu, tidak boleh menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena di Al-Qur'annya sudah diberi petunjuk bahwa segala keburukan dan kebaikan itu datang dari diri kita sendiri. Lebih banyak untuk mengontrol diri ya Pak. Lebih banyak kontrol diri, jangan melakukan hal yang negatif sekecil apapun. Karena berbicara yang baik atau diam. Betul, berbicara yang baik, diam. Itu supaya positif. Perasaan kita kan kalau positif itu tenang. Kamu difitnah, mencuri uang oleh tetangga kamu. Kalau tidak melakukan, kira-kira kita itu risau atau sedih atau gimana? Tenang Pak. Jangan. Ya itu bukan saya gitu. Iya, karena kan kita tidak. Tapi kalau yang melakukan pasti risau. Iya. Jangankan diomongin, tidak diomongin pasti risau. Wah ketahuan nih. Nah maka dari itu jagalah perilaku kita setiap hari itu selalu baik. Iya. Maka ada satu quote dari orang yang sukses di Jakarta itu, dia punya mobil Lamborghini sampai 10 ya. Dia katakan, kalau lu sukses, jaga akhlakmu yang baik dan sayangi orang tuamu. Oh itu logika Tuhan itu. Karena nggak semua orang sukses itu pintar, tapi justru karena akhlaknya. Akhlak. Pintar itu bukan penyebab sukses, akhlak yang baik. Orang pintar harus akhlaknya baik. Orang punten ya, bodoh sekalipun akhlaknya baik, dia akan sukses dengan akhlaknya itu. Orang yang tidak sekolah, ada yang sukses karena akhlaknya baik. Jadi sekolah itu sebetulnya mengajak anak-anak untuk akhlaknya baik. Contoh akhlak baik itu apa? Orang yang bekerja profesional itu akhlaknya baik. Nah, Jujur ya? Iya, profesional itu kan jujur, datang tepat waktu, pulang tepat waktu, kemudian pekerjaan diselesaikan sampai beres. Itu kan profesional. Itu akhlak baik. Jadi profesional itu akhlak baik. Paham ya? Iya. Nah sekarang anak-anak diterima di SETAN, diterima di Unhan, bukan karena pintar anak itu, tapi akhlaknya baik. Akhlak baiknya di bidang apa? Belajarnya 8 jam per hari. Belajar sampai larut malam. Bangun jam 3 langsung belajar. Itu akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu juga harus sesuai dengan tujuan hidup kamu. Kalau kamu mau jadi dokter, akhlak baikmu itu harus dibangun menjadi seorang dokter. Seorang dokter itu kan membacanya rajin, senang dengan orang, senang membantu orang. Terus kalau ada penyakit dia selalu teliti dan sebagainya. Jadi, akhlak yang baik itu dibangun di situ. Ya, jadi
Awas, kunci sukses menurut logika Tuhan itu bukan pintar, bukan cerdas, tapi harus berakhlak Akhlak baik. baik dan selalu optimis pasti. Selalu. Karena percuma kalau pintar tapi akhlaknya buruk ya. Iya. Nggak bermanfaat bagi orang lain juga. Nggak ada sukses tanpa akhlak yang baik. Itu menurut logika Tuhan. Jadi Allah kan mengajarkan kepada kita supaya baik. Nabi Muhammad juga kan diturunkan supaya manusia akhlaknya baik. Akhlak baik itu dimulai dari hatinya, pikirannya, Dan ucapannya, tindakannya, kebiasaannya, kelakuannya. Harus baik terus. Maka kalau kita mau memperbaiki akhlak kita dari mana awalnya? Ya dari mindset, dari hati kita, kemudian dari mindsetnya. Perkataannya. Lalu mindset itu akan melahirkan kata demi kata. Katanya tidak akan jadi hujatan, kata-katanya tidak akan jadi hinaan. Kata-katanya selalu memberikan inspirasi kepada orang. Itu belajar dengan logika Tuhan itu kuncinya adalah jangan berpikir negatif. Selalu berpikir positif. Selalu. Mungkin ada pertanyaan begini ya, saya sering dapatkan, Pak, kalau kita selalu berpikir positif kepada orang, jangan nanti kita ketipu. Nah, benar kan? Iya. Saya kalau datang orang, wah ini, awas orang itu misalkan penjahat, enggak, saya positif thinking aja orang ini baik. Karena kita berprasangka baik kepada orang, lalu kita akhirnya tertipu gitu ya. Bagaimana Pak kalau begitu? Nah, ini ketika kita berprasangka baik ke orang, tapi orang itu menipu kita, sebetulnya orang itu sedang menipu kita atau menipu dirinya sendiri? Menipu dirinya sendiri. Menipu dirinya sendiri. Lalu kita tertipu tidak? Tidak. Tidak. Karena apa tadi? Setiap orang yang baik akan mendapat balasan yang baik. Masalahnya apa? Tungguin saja. Sabarin. Waktu ya, Pak ya? Nah, ada waktunya. Maka kalau ada waktu berarti apa yang harus kita lakukan? Menunggu sembari berbuat baik juga. Menunggu sambil berbuat baik. Terus ada satu konsep yang diingatkan oleh Allah. Apa itu? Sabar. Ya, sama. Iya, nunggu itu harus sabar. Dan sabar itu ibadah. Nah, jadi kalau Anda sudah berprasangka baik kepada orang, tapi hayawe ditipu, ya kita harus ada kewaspadaan sedikit, tapi tidak sekalipun waspada. Kalau takdirnya sudah tertipu, kita tertipu. Tapi kita harus optimisnya itu tidak boleh hilang dari diri kita. Gitu, kira-kira tentang logika Tuhan itu. Ini baru pemanasan anak-anak. Nanti kalian silahkan memikirkannya, mendiskusikannya dengan teman manfaat. Ini bermanfaat nggak Pak? Bermanfaat dong. Bermanfaat sekali Pak. Kalau nggak bermanfaat, Bapak ngapain nulis itu, gitu ya. Dan Bapak kan orang pendidikan, basicnya pendidikan. Maka Bapak mengembangkan pola-pola pikir yang supaya anak-anak itu sukses. Mulai dari mindset. Dibarengi dengan usaha juga ya Pak? Ya, karena usaha berpikir itu salah satu bagian dari usaha. So, susah nggak berpikir positif? Susah. Nah, gitu. Sekarang begini saya tanya, orang itu susah berpikir positif. Saya tanya kepada anak, hidup ini benar nggak ada baik dan buruk? Benar ya? Nah, Anda sudah berpikir prasangka buruk kalau begitu. Kan hidup ada baik, ada buruk. Ada buruknya berarti prasangka Anda, kan? Iya. Padahal Allah menciptakan alam Hidup ini. itu baik semuanya. Iya. Allah itu menciptakan alam raya dan makhluknya itu untuk kebaikan. Kenapa manusia dibikin buruk-buruk? So, sekarang, ini lampu nyala. Kenapa lampu nyala? Karena ada saklarnya, ada yang Energi. mengatur. Ada arus listrik kan? Iya. Kamu tahu nggak belajar di fisika? Arus listrik itu terdiri dari dua kan? Statis dan dinamis. Ada dua kutub kan? Oh iya. Kutub pertama Selatan. positif, yang kedua negatif. Yang positif baik, Baik, yang negatif. baik juga karena melengkapi. Nah, berarti positif negatif itu bukan baik buruk. Malah melengkapi ya. Jadi satu sistem hidup yang harus kita mengambilnya menjadi sesuatu yang nanti bercahaya seperti ini. Kalau nggak ada yang negatif, lampu ini nggak akan nyala. Jadi positif negatif baik buruk itu hati-hati memahaminya. Tergantung mindset kita. Nah, mindsetnya harus positif. Hati. Kalau ketemu sesuatu yang buruk,
kamu harus mencari ada kebaikan apa. Terima kasih Bapak, menarik sekali Pak. Oke. Semoga materi yang disampaikan Bapak juga bisa Bermanfaat bermanfaat bagi para penonton juga ya. Ya, sama-sama. Tapi kalau ada salah-salah dikit ya silakan masukkan kritiknya ya. Salah. Manusiawi juga ya Pak ya. Kita saling Untuk memperbaiki. membangun. Ya. Terima kasih Bapak sudah Sama-sama. memotivasi kita. buat ngobrol hari ini. Jadi kesimpulannya teman-teman, kita harus selalu berpikir positif, gak boleh berpikir negatif terus ya Pak ya. Ya itulah. Dan ada ilmunya. Iya. Berpikir positif itu ada ilmunya. Jangan lupa like, Komen, dan subscribe. dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian semua tahu tiap kali semua TV channel upload video baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.